Shalom, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita akan beribadah Gerakan Pemuda pada hari Kamis tanggal 3 September 2020. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bisa beribadah Gerakan Pemuda pada hari ini, walaupun masih harus secara virtual ya teman-teman. Walaupun begitu, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Kita akan menyanyi indah rancangan-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ya, teman-teman, kita sebagai pemuda-pemudi sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Allah. Maka dari itu kita harus menggunakan kasih di dalamnya supaya kita tidak akan bosan dalam melakukan segala perintah Allah dan selalu takut akan Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar
Teman-teman pemuda-pemudi GPIB Maranatha Bandung, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa, ini anak-anak-Mu berkumpul, bersekutu bersama, walaupun secara virtual. Kami saat ini akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi seluruh langkah hidup kami, di dalam kami berbuat, bertindak, serta berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawakan doa ini. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini akan diambil dari Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang demikian tertulis. Iring-iringan mempelai. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman pemuda dan pemudi, kalau kita baca Kidung Agung, itu dibuat oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah lambang Kristus dalam hikmatnya, dalam kekayaannya, dalam kemasyuran namanya. Kidung Agung artinya syair dari segala syair atau nyanyian dari segala nyanyian. Isinya intinya adalah tentang kasih. Kalau zaman sekarang kita mengenalnya dengan cinta atau dengan hati. Nah, kalau kita melihat syair daripada Kidung Agung ini juga berisi tentang nyanyian-nyanyian. Kalau syair adalah suatu kata-kata indah yang disusun dalam perjalanan pribadi seseorang. Kalau nyanyian adalah susunan kata-kata yang indah itu ditambah dengan not, jadilah sebuah nyanyian. Tapi intinya isi daripada Kidung Agung ini adalah tentang kasih, tentang cinta, tentang love. Itu semua isi daripada Kidung Agung ini. Dan masing-masing kita pasti, para pemuda dan pemudi, saya yakini telah merasakan bagaimana rasanya cinta, bagaimana rasanya love, bagaimana rasanya kasih. Sudah ada.
Dan di sini hanya menekankan kembali, Salomo hanya menekankan kembali kepada kita, love itu adanya di hati, cinta itu adanya di sini, bukan di kepala, bukan di brain kita, tapi ada di love, ada di dalam heart kita. Kalau segala sesuatu ada di dalam cinta, ada di dalam love, ada di dalam kasih, kita takkan pernah rasa lelah. Kita tidak akan pernah rasa bosan. Kita tidak pernah rasa mengeluh di dalam setiap tindakan perkataan kita. Penuh dengan sukacita, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kedamaian. Semua indah, semua yang terbaik jika kita ada di dalam cinta itu, jika kita ada dalam love itu, jika kita ada di dalam kasih itu. Kembali ke bacaan kita, Raja Salomo di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10 demikian. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Jadi Raja Salomo sebagai pengantin pria itu membuat tandu dari kayu Libanon, kayu yang sangat mahal, kayu yang sangat kuat, kayu yang sangat terkenal di Libanon saat itu. Dibuatnya tiangnya. Tiang-tiangnya juga dibuat dari perak. Sandarannya dari emas. Bayangkan bagaimana tandu itu bukan tandunya Sudirman, tapi tandunya Salomo. Tandu Sudirman dibuat dari bambu. Kalau tandunya Salomo dibuat dari kayu Libanon, tiangnya dibuat dari perak, sandaran dibuat dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu. Kenapa ungu? Warna ungu adalah warna raja-raja saat itu, karena membuat warna ungu sangat sulit, dan warna ungu itu sangat mahal, dan warna ungu itu hanya dipakai oleh raja-raja. Dan bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang, kayu yang sangat kuat, kayu yang penuh dengan kasih. Demikian yang tertulis, bahwa Salomo membuat segala sesuatunya yang berharga. Dipersiapkanlah barang-barang itu untuk menjemput sang putri kekasih, sang kekasihnya itu. Barang-barang yang indah, barang-barang yang mahal, barang-barang yang baik mutunya. Bacaan ini mau membawa kita tentang seorang pengantin pria. Itu yang diperankan oleh Salomo adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sedangkan kita semua, pemuda dan pemudi saat ini, adalah pengantin perempuannya. Dan antara pengantin pria dengan pengantin wanita ada suatu inti yang harus diperhatikan, bahwa pengantin pria yang adalah Tuhan Yesus Kristus dengan pengantin wanita yang adalah kita semuanya sedang menjalankan cinta, sedang menjalankan kasih, sedang menjalankan love. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan love-nya itu, kasihnya itu, dan juga cintanya itu kepada kita semua. Lalu bagaimana kita, pemuda dan pemudi, menyikapi hal ini sebagai pengantin
wanita. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa persiapan kehidupan kita masing-masing, di mana kita ditugaskan, persiapkanlah diri kita. Karena kita sebagai pengantin wanita yang akan dijemput oleh Yesus Kristus sendiri sebagai pengantin prianya. Di mana kita berada, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai pegawai, baik kita sebagai seorang pemegang perusahaan. Khususnya juga bagi teman-teman saya yang terpilih dan dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang pengantin pria itu, menjadi pengurus Pelekat Gerakan Pemuda. Oleh karena itu, teman-teman saya sekalian, lakukanlah semuanya itu dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, dengan rasa love. Bagai seorang pengantin pria dan pengantin wanita. Sehingga setiap perbuatan, setiap perkataan kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah rasa bosan, kita tidak pernah mengeluh. Semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan pengorbanan karena cinta itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang kita lakukan kalau kita berada dalam cinta, love dan kasih itu, semua terasa indah. Semua yang terbaik akan kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Gembala Agung, Sang Pemilik segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang membuat kami termotivasi untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan cinta, berdasarkan dengan love, berdasarkan dengan kasih, semua untuk kemuliaan. Saat ini juga kami berdoa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya kami Jemaat GPIB Maranatha, terlebih Gerakan Pemuda yang ada di Jawa Barat, Bandung, agar kami dapat ambil bagian dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan suatu kesadaran yang penuh serta kepatuhan terhadap pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga adaptasi kebiasaan yang baru atau AKB dengan melaksanakan protokol kesehatan di dalam setiap ibadah yang dilakukan, juga di dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan, baik itu live streaming, baik itu rekaman, baik itu tatap muka, juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bersama dengan pegawai gereja di kantor gereja. Tuhan, jaga kami agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari segala kegagalan, jauhkan dari segala godaan, tetapi biarlah semua berjalan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gerakan Pemuda, bagi pengurus-pengurus yang baru
Biar Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan dapat merealisasikan program kerja anggaran tahun 2020-2021 yang telah disepakati bersama. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami di Gerakan Pemuda dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya, dalam studinya. Biarlah Tuhan beri kepintaran, berikan kecerdasan, berikan ketelitian untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Juga bagi yang belum diberikan pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan dan mau memasangkannya di waktu yang tepat, sesuai rencana Tuhan, dan dapat diberkati di rumah Tuhan. Bapa, kami mohon ampun akan salah dan dosa kami yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Layakkan kami hidup di hadapan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk melawan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan kami mengembara dengan pikiran, perbuatan, tindakan, perkataan, keinginan kami, ego kami. Tapi biarlah buang semuanya itu dengan kasih Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan-kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam teman-teman, Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di ibadah pada malam hari ini, ibadah gabungan Gerakan Pemuda virtual. Kiranya Tuhan senantiasa berkati teman-teman dalam ibadahnya juga. Dan terima kasih buat pemberita firman pada malam hari ini yang disampaikan oleh Penatua Audi Sutopo. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati dalam pelayanannya, dan Tuhan juga berkati dalam keluarganya juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa selalu memberkati teman-teman dalam pelayanannya. Dan terima kasih buat Jovanka sebagai liturgos atau PP. Terima kasih juga buat Simon untuk pemain musiknya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang di belakang kamera ini ya, ada Aldi sama ada Theo. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang selalu setia untuk mengikuti ibadah gabungan ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun nih di tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Nah, buat teman-teman yang ulang tahun, kiranya juga Tuhan selalu memberkati teman-teman dalam menambahkan usianya 1 tahun ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan apa yang teman-teman inginkan dapat tercapai. Dan untuk warta pelkat selanjutnya, buat teman-teman yang punya bisnis nih atau usaha, nah
kita dapat bisa membuka buat teman-teman. Ini promosinya tuh free. Jadi teman-teman boleh nge-DM teman-teman pengurus di Gerakan Pemuda ini, atau bisa nge-DM juga di @gp Maranatha BDG. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, bisa langsung aja. Seperti usahanya tuh banyak, ada bidang kuliner juga bisa, pakaian juga bisa, dan lain-lainnya. Dan untuk seterusnya ada jadwal ibadah GP selanjutnya nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita infokan nantinya melalui grup wilayah aja, atau enggak nanti teman-teman pemuda bisa cek di IG story-nya GP. Seperti itu. Dan buat rekan-rekan yang memiliki kayak bakat dalam bidang videografer, pemandu pujian, terus pemain musik, dan buat teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, teman-teman boleh nge-DM teman-teman pengurusnya, atau enggak bisa langsung ke @gp Maranatha BDG. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki bakat boleh langsung datang ke kita juga bisa. Seperti itu. Baik teman-teman, Warta Plakat hari ini terima kasih. Selamat malam. Teman-teman, sahabat-sahabat, lakukanlah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera mengkuduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara secara sempurna dengan tidak bercacat, serta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang sampai pada kedatangannya. Amin.